Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yakni Sahibul Bad Ibu Haji Maryam, yang sama-sama kami hormati yakni para syarifah yang datang pada rumah yang barakah ini, amin. Yang saya hormati yakni keluarga besar daripada almarhum Haji Fahmi. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sedikit daripada faedah yang saya dapat, daripada ilmu yang saya dapat, sekaligus melaksanakan amar daripada halati saya yakni Ibu Haji Maryam, dan menyenangkan pada hati bidadari-bidadari saya yakni jidahnya saya Ibu Rosnia dan umminya saya Ibu Maimunah. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit faedah yang insyaallah semoga kita bisa faedah daripada Sayyidah Khadijah, yang insyaallah kita bisa meneladani sifat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Awal daripada manakib yakni Sayyidah Khadijah adalah orang yang kaya raya, orang yang dermawan, yang mana beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya Nabi. Beliau adalah orang yang terkenal. Keluarganya beliau adalah orang yang terpandang pada saat itu, yang mana beliau ini adalah seorang wanita karir, wanita dermawan, wanita bangsawan, wanita elok rupawan. Paket lengkap kalau katanya kita itu. Yang mana pada saat itu Sayyidah Khadijah ini sudah dididik daripada keluarganya, yakni peduli kepada sosial. Jadi beliau ini suka bersedekah, suka membagikan hartanya beliau kepada orang yang tidak mampu. Dan ini terjadi padahal Islam belum ada pada saat itu. Padahal Rasul belum diangkat menjadi utusan. Pada saat itu beliau berdiam diri di Mekah. Pada saat itu Mekah itu tidak ada yang namanya pangeran, ratu, raja, presiden, gubernur, wali kota, DPR atau apalah itu semacamnya, itu tidak ada pada saat itu. Yakni yang ada hanyalah kepala suku. Jadi Sayyidah Khadijah saat itu berada di perkampungan Badui, orang-orang gunung, yang mana Sayyidah Khadijah itu diemnya di lereng-lereng gunung. Karena saat itu di Mekah tidak ada yang namanya presiden, ratu, raja. Sayyidah Khadijah ini saking dermawannya, saking kayanya, saking cantiknya, saking paket lengkapnya, udah kalau bahasanya kita mah itu sampai diberi gelar sama ahlu Mekah, sama Yahudi dan Nasrani, itu diberi gelar Malikatul Mekah. Kenapa sampai beliau ini diberi gelar ratunya Mekah? Karena pedulinya beliau kepada sosial, karena kekayaan beliau, karena kehebatan beliau, karena kedermawaan beliau, karena akhlak beliau yang baik, sampai-sampai beliau diberi gelar ratunya Mekah. Yang mana beliau ini sudah dididik keluarganya dengan akhlak yang baik, sampai-sampai diberi gelar Malikatul Mekah. Suatu saat saya punya cerita, suatu hari waktu itu ada pendeta dari negeri Palestina itu datang ke Mekah. Katanya pendeta itu, wahai ahlu Mekah, tunjukkanlah aku kepada desa perkampungan Bani Asad. Maka dibawalah sama ahlu Mekah ini. Sayyidah Khadijah juga ikut pada saat itu membawa pendeta ini ke perkampungan Bani Asad itu. Lalu katanya pendeta itu, aku sudah mencium, aku sudah merasakan bahwasanya ada salah satu daripada perempuan-perempuannya kalian ini kelak akan menjadi istrinya Nabi akhir zaman. Dan ternyata adalah Sayyidah Khadijah. Ibu-ibu sekalian, singkat cerita daripada manakib Sayyidah Khadijah ini, yang mana Allah telah menitipkan buih-buih cinta kepada Sayyidah Khadijah, buih-buih cintanya kepada Nabi Muhammad. Jadi suatu saat Sayyidah Khadijah ini mendengar berita daripada
orang-orang ahli Mekah pada saat itu. Ada seorang laki-laki yang akhlaknya baik, yang orangnya jujur sampai-sampai diberi gelar namanya Al-Amin. Ternyata siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada saat itu Sayyidah Khadijah ini menitipkan barang dagangannya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad gembira atas titipan barangnya Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad langsung siap-siap buat berangkat ke Syam bersama rombongannya beliau. Dan saat itu Sayyidah Khadijah juga menyuruh Maisyarah untuk ikut bersama Nabi. Lalu berangkatlah Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, barang dagangannya Rasulullah ini laku habis. Laku, terjual, batinya banyak, untungnya banyak. Senang Rasulullah ini. Langsung pulang Rasulullah ke Mekah lagi. Disambut bahagia sama Sayyidah Khadijah, disambut dengan senang sama Sayyidah Khadijah. Karena barangnya itu untung semua. Terus akhirnya lama-kelamaan setelah Sayyidah Khadijah mendengar daripada ceritanya Rasulullah, mendengar daripada ceritanya Nabi Muhammad tuh kayak gini orangnya, Nabi Muhammad tuh kayak gini orangnya, sampai-sampai Allah titipkan benih-benih cinta itu di Sayyidah Khadijah, sampai Sayyidah Khadijah ini punya rasa cinta sama Nabi Muhammad SAW. Apalagi pas ketika mendengar cerita daripada Maisarah, yakni khadamnya dari Sayyidah Khadijah, yang mana Nabi Muhammad SAW ini ketika berangkat ke negeri Syam, yang mana beliau ini dinaungi oleh awan, yang lain kepanasan, cuma Nabi Muhammad yang kedinginan. Terus mendengar mukjizatnya Nabi, bahwasanya Nabi punya onta yang tunduk, patuh banget sama beliau. Perjalanan yang harusnya ke Syam ditempuh misalnya 10 jam, nih Nabi Muhammad cuma ditempuh dalam 5 jam. Terus pokoknya banyak mukjizatnya Nabi yang diceritakan sama Maisarah. Lalu tergetaklah hatinya Sayyidah Khadijah ini. Lalu Sayyidah Khadijah mengirimkan utusannya, yakni Nafisah, Sayyidah Nafisah, untuk pergi ke Rasulullah untuk menanyakan sesuatu hal kepada Rasulullah. Berangkatlah Sayyidah Nafisah ini ke rumahnya Rasulullah SAW. Lalu berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, apakah gerangan menengah yang membuatmu tidak ingin kawin?" Ibarat kata tuh kayak, apa sih yang gak bikin kau mau kawin itu apa? Terus katanya Nabi, "Aku tak punya apa-apa, wahai Sayyidah Nafisah. Aku ini orang yang miskin, aku gak punya apa-apa. Bagaimana aku tuh mau kawin?" katanya Nabi Muhammad. Terus dijawab sama Sayyidah Nafisah, "Lalu bagaimana jika misalnya ada seseorang wanita yang elok rupawan, keluarganya baik, akhlaknya baik, paket lengkap, udah mau minta kau kayak gimana?" katanya Nafisah. Dijawab Nabi Muhammad SAW, siapakah dia, wahai Nafisah?" Terus katanya Sayyidah Nafisah, "Sayyidah Khadijah." Lalu kata Nabi SAW, "Sungguh aku telah mendengar kabar bahwasanya Sayyidah Khadijah itu orangnya baik, keluarganya terpandang, kaya raya, akhlaknya baik, orangnya baik gitu-gitu." Singkat cerita, Rasulullah bermusyawarah dengan keluarganya beliau, bagaimana ini aku diminta oleh Sayyidah Khadijah gini. Semua keluarga setuju. Lalu terjadilah pernikahan. Katanya orang-orang Makkah, "Duh, betapa beruntungnya Muhammad punya Khadijah. Berapa beruntungnya Muhammad punya Khadijah yang baik, yang cantik, yang akhlaknya baik, yang kaya raya." Sampai-sampai diibaratkan kekayaannya itu jika dikumpulkan semua kekayaannya ahlu Mekah, itu cuman hanya separuhnya hartanya Sayyidah Khadijah. Bayangin bagaimana kayanya Sayyidah Khadijah di saat itu. Terus katanya Sayyidah Khadijah, bukan Muhammad yang beruntung memiliki aku, tapi akulah yang beruntung memiliki Muhammad. Dan ketika pertama kali Rasulullah membuka pintunya, ketika pertama kali Nabi Muhammad Rasulullah bertemu dengan Sayyidah Khadijah, apa yang diucapkan oleh Sayyidah Khadijah? "Al-an sirta zawji," katanya Sayyidah Khadijah. "Baiti baituk, wa mali maluk, wa ana jarruk." Bayangin, sekarang katanya Sayyidah Khadijah, kau itu adalah suamiku, hartaku nih hartamu, rumahku nih rumahmu, dan sekarang aku adalah budak perempuanmu. Ibu-ibu paham bagaimana budak perempuan itu? Budak itu yang kalau misalnya kita perintah kayak gini harus mau. Budak ini yang kalau misalnya kita suruh kayak gini, walaupun pekerjaannya sesulit apapun dia harus mau. Itu budak.
lebih dahsyat daripada pembantu, di atasnya lagi daripada pembantu. Bayangin, seorang Sayyidah Khadijah, seorang yang terkenal. Singkat cerita, setelah pernikahan, Rasulullah ini berdakwah. Pulang dari dakwah, yang mana saat itu Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul. Pulang berdakwah, beliau membuka pintunya, beliau terdiam ketika melihat pemandangan yang tidak lazim daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau meneteskan air mata. Beliau tersedih atas pemandangan tersebut. Apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW? Yang dilihat Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Khadijah sedang menyusui Sayyidah Fatimah. Yang mana salah satu anak Sayyidah Khadijah yang disusui langsung oleh Sayyidah Khadijah selama 2 tahun full itu adalah Sayyidah Fatimah. Yang lain enggak. Jadi emang kebiasaannya orang Arab itu adalah menitipkan anaknya untuk disusui kepada orang lain. Jadi nanti ada hubungan ada hubungan saudara rodok. Itu kebiasaannya orang Arab dulu. Nah, tapi pas Sayyidah Fatimah ini, Sayyidah Khadijah tidak menitipkan kepada orang, tapi langsung disusui Sayyidah Khadijah selama 2 tahun. Lalu katanya, ada yang bertanya, kenapa Sayyidah Khadijah cuma Sayyidah Fatimah yang kau susui selama 2 tahun, sedangkan anak-anakmu yang lain kau titipkan kepada orang lain? Terus kata Sayyidah Khadijah, sungguh aku tidak tega jika aku melihat wajahnya Fatimah. Sungguh aku tidak tega, karena ketika aku melihat wajahnya Fatimah, seakan-akan aku melihat wajah abinya. Karena diriwayatkan Sayyidah Fatimah itu adalah orang yang wajahnya paling mirip dengan ayahnya. Singkat cerita, balik ke cerita, Sayyidah Khadijah sedang menyusui Sayyidah Fatimah. Rasul sedih, soalnya apa? Yang dikeluarkan oleh Sayyidah Khadijah bukanlah lagi air susu yang berwarna putih, tapi putih bercampur kemerahan. Jadi bukan lagi air susu yang dikeluarin nama Sayyidah Khadijah. Yang dikeluarin nama Sayyidah Khadijah adalah udah darah. Karena sebab Sayyidah Khadijah udah gak makan 3 hari. Lalu setelah disusui, ditaruhlah Sayyidah Fatimah ini ke tempat tidurnya. Emang kebiasaannya Nabi kalau tidur tuh di pahanya Sayyidah Khadijah. Jadi tidurlah Rasulullah SAW di pahanya Sayyidah Khadijah. Lalu katanya Sayyidah Khadijah pas Rasulullah tidur, Sayyidah Khadijah nangis sampai-sampai tetesan air matanya ini jatuh di pipinya Rasulullah. Kebangun Rasulullah, asbab air mata yang jatuh tadi. Kebangun Rasulullah. Pas kebangun langsung kelihatan mukanya Sayyidah Khadijah lagi nangis. Katanya Rasulullah, ya Khadijah, apakah kau menyesal karena sudah menikah denganku? Hartamu habis karenaku, katanya Nabi Muhammad SAW. Terus katanya Khadijah apa? Katanya Sayyidah Khadijah apa? Dijawab sama Sayyidah Khadijah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku tak menyesal karena sudah menikah denganmu. Yang aku sedihkan adalah jikalau aku mati, yang aku sedihkan adalah aku sudah tak memiliki harta untuk membantumu dalam berjihad di jalannya Allah. Aku sudah tak memiliki apa-apa. Rumahku sudah tidak sebagus yang kayak dulu. Katanya Sayyidah Khadijah, aku udah gak punya apa-apa, aku udah gak bisa apa-apa buat bantu kau jihad di jalannya Allah. Lalu kata Sayyidah Khadijah, ya Rasulullah, ya Muhammad, andaikan kelak nanti ketika aku sudah meninggal dan kau menginginkan untuk menyeberangi sungai, lalu kau tidak memiliki sampan, maka galilah kuburku, ambillah tulang belulangku, rakitlah menjadi sampan untuk kau menyeberangi sungai. Jika kau membutuhkan dana untuk jihad di jalannya Allah, untuk mengajak orang untuk masuk agama Islam, dan kau tidak memiliki dana, maka galilah kuburku, ambillah tulang belulangku, katanya Sayyidah Khadijah. Juallah tulang belulangku ini, katanya Sayyidah Khadijah. Lalu hasil daripada uangnya itu gunakan buat kau dakwah. Bayangin, seorang Sayyidah Khadijah, bagaimana tidak dia bisa dapat salam langsung dari Allah, sedangkan dia menghormati suaminya dengan sebenar-benarnya penghormatan.
Bukan hanya menghormati suaminya, dia taat kepada Allah dan Rasulnya juga. Dia bantu Rasulullah buat jihad di jalannya Allah. Ketika tidak ketika tidak ada satu orang pun yang mempercayai Nabi, Sayyidah Khadijah berdiri paling tegak meyakinkan kepada Nabi Muhammad bahwa dialah yang mempercayai Nabi Muhammad. Bayangin. Semua hartanya habis buat Allah. Semua hartanya beliau kasih ke Rasulullah buat jihad di jalannya Allah. Bayangin. Ada wanita sekarang, zaman sekarang yang kayak gini. Semoga kita bisa menjadi penerusnya Sayyidah Khadijah. Amin.